Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nina Oktaviani. Saya mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Negeri Yogyakarta. Saya berasal dari SDN 017 Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau. Berikut adalah praktek pro-teaching saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak ibu semuanya. Sehatkah hari ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih bagusnya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pelajaran, ibu mau berpantun dulu satu boleh? Biar semangat. Boleh, Bu. Oke, kalau boleh. Dengar nih. Waktu lebaran makan ketupat. Beli ketupat di rumah Bu Ranu. Kalau belajar harus semangat agar kita mendapatkan ilmu. Semuanya semangat. Hari ini anak-anak ibu, alhamdulillah kita ketemu lagi di pembelajaran daring Google Meet. Tetap semangat walaupun kita masih dalam keadaan daring, tidak bisa tatap muka. Anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Sehat? Sehat, Adakah yang sakit hari ini? Adakah yang tak masuk? Adakah yang tidak fit badannya? Sehat, Bu. Semangat harus semangat dalam belajar. Pejuang itu tidak meminta kita untuk berperang lagi di medan perang, tapi beliau semangat belajar dan nyanyikan lagu Indonesia Raya agar adrenalin kita terpacu di dalam hati dan di dalam otak. Semuanya. Ibu mulai, ibu yang ini ya. Oke. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, ibu lanjutkan. Pada pembelajaran sebelumnya, ibu mau tanya nih sama Sukowati. Masih ingat pembelajaran kemarin, pembelajaran ekosistem tema 5, pembelajaran 1 mengenai jenis-jenis ekosistem, subtema 1. Masih ingatkah? Ingat, Ibu. Ingat. Ekosistem itu terdapat di mana aja? Ada di air. Satunya lagi? Di darat. Ibu. Darat. Oke, bagus. Ada lagi terjadi dengan sendirinya, itu ekosistem apa? Alami, Bu. Alami. Alam. Ini apa? Sistem buatan. Oke, Isna ini lebih serius belajar ya. Jangan saat terus yang juara 1. Isna ini juga harus. Ekosistem buatan, ekosistem yang dibuat oleh manusia. Pernahkah Isna ini membuat ekosistem buatan? Pernah. Apa itu? Ngisi akuarium. Oke, pintar. Bagus. Lanjut. Oke, hari ini Ibu akan melanjutkan pelajaran mengenai jenis-jenis ekosistem juga. Nah, Ibu akan menampilkan PowerPoint Ibu. Silakan kalian simak. Apakah anak-anak Ibu? Udah, Bu. Oke, judulnya adalah tema 5 ekosistem, tema 1 komponen ekosistem, pembelajaran 2. Apakah semuanya nampak anak-anak Ibu? Ya, sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Lihat, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Di sini tujuan dari pembelajaran hari ini adalah anak-anak Ibu agar dapat memilih dan menuliskan pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks. Terus yang kedua juga dapat membuat pertanyaan-pertanyaan dari teks yang sudah disediakan. Ada di LKPD itu ya. Terus yang ketiga, siswa dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dan dimasukkan ke dalam tabel yang 4. Sementara yang keempat adalah bisa membandingkan dan menuliskan bentuk rahang hewan berdasarkan jenis makanannya. Oke, di sini ini bisa kalian lihat ini adalah jenis-jenis ekosistem. Ya, Ibu dengar juga. Di sini ada kalian lihat ada ekosistem daerah bawah atau perairan, itu juga ada di ekosistem darat. Terus di sini Ibu membuatkan teks jenis-jenis ekosistem. Tujuannya adalah agar kalian bisa mencari apa pokok pikiran dan membuat pertanyaan-pertanyaan berdasarkan teks yang sudah disediakan. Oke, di sini kalian bisa lihat coba deh yang di sini tadi Ibu suruh baca jenis-jenis ekosistem. Lailatul, tolong mohon dibaca Lailatul. Jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya, ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami
terdiri atas ekosistem air dan ekosistem Buatan. darat. Ekosistem air terdiri atas ekosistem air tawar dan ekosistem air asin. Ekosistem darat terdiri atas ekosistem hutan, padang rumput, padang pasir, dan tundra dan taiga. Taiga. Ekosistem Taiga. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sawah dan bendungan merupakan dua contoh ekosistem buatan. Ada, Oke, Bu. pintar. Terima kasih anak Ibu Lailatul sudah membacakan. Nah, di sini kan bisa dilihat tuh. Ternyata ekosistem tuh banyak ya, bukan cuma yang kita bayangkan aja yang alaminya cuma satu atau yang buatannya cuma satu, tetapi rupanya banyak. Ada lagi jenis-jenis pembagiannya. Nah, di sini setelah Kak Lailatul teman kalian tadi membaca, kita mau menentukan pokok pikirannya. Kira-kira apa ya pokok pikirannya? Coba Rikon, tolong Ibu, pokok pikirannya itu apa yang ada di paragraf tersebut? Ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Itu Bu, pokok Oke, pikirannya. pintar. Pokok pikirannya, betul nggak ya? Kita lihat dulu ke bawah. Oh, rupanya benar. Ada dua ekosistem di dunia, yaitu alami dan buatan. Walaupun cara Rikon memberikan kalimatnya berbeda, tidak masalah. Yang penting inti pokok pikirannya sudah ada di situ. Oke, kita lihat lagi. Kira-kira dari jenis-jenis ekosistem ini apa yang bisa kita buat pertanyaan? Coba Rahmiati, tolong Ibu, apa yang bisa dibuat dari pertanyaan dari jenis-jenis ekosistem? Ya Bu, ekosistem alami itu apa saja ya? Oke, ekosistem itu alami itu apa aja ya? Oke, bagus, 100 untuk Rahmiati. Selanjutnya Saya, Ibu minta. Oke, Saya, Yusna Bu. ini ayo semangat. Ekosistem laut itu isinya apa ya? Oke, ekosistem isi laut isinya apa ya gitu ya? Oke, pintar. Walaupun di situ nggak ada ya. Nggak apa-apa, Saya, Ibu. Bu. Nanti Ibu jawab. Oke, lanjut. Siapa anak Ibu yang poin? Saya, Bu. Ya, silakan Rita. Apa yang dimaksud dengan ekosistem buatan? Oke, pintar. Jawabannya ada ya. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia atau yang diciptakan oleh manusia. Manusia. Kayak si Isna ini buat tadi di akuarium ya. Oke, banyak pertanyaan yang bisa kita buat di sini. Nah, Ibu lanjut. Berarti anak-anak Ibu udah paham ya mengenai pokok pikiran serta membuat pertanyaan dari paragraf yang Ibu jelaskan. Paham ya? Oke, selanjutnya Ibu masuk kepada, di dalam ekosistem itu, di dalam ekosistem laut itu kan banyak tuh cabang, ada hewan-hewannya, pokoknya adalah makhluk hidup yang ada dalam laut ataupun di darat. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali penggolongan hewan yang ada di darat ataupun di laut berdasarkan jenis makanannya. Ini yang di darat ya. Nah, di sini ada penggolongan hewan itu berdasarkan jenis makanannya, ada 3 di sini. Ada herbivora, ada karnivora, dan ada omnivora. Ibu di sini tidak akan menjelaskan secara panjang karena Ibu akan menyediakan video untuk kalian semua. Jangan lupa disimak ya. Oke, Ya, Bu. ini ada memiliki Ya, Bu. ini hewan-hewan karnivora, herbivora. Ini ciri-ciri yang mempunyai giginya. Ada gigi taring, gigi geraham, gigi seri. Oke. Ini ada tabelnya, nanti kalian bisa lihat lagi di LKPD tugas-tugas dari Ibu untuk materinya juga bisa dilihat di situ walaupun cuma sedikit. Oke. Dan yang ketiga, omnivora. Sudah masuk? Sudah lumayan ini, Bu. Karnivora. Suaranya masuk? Sudah. Jenis Sudah hewan masuk. yang Sudah, Bu. makan Ada. makanan yang Sudah ada berasal musiknya. dari daging. Contoh hewan karnivora adalah singa, macan, serigala, dan lainnya. Untuk hewan yang berikutnya adalah hewan herbivora. Herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti rumput, buah-buahan, dan kacang-kacangan.
Contoh hewan herbivora adalah kambing, gajah, dan sapi. Jenis hewan yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah jenis hewan yang memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau biasa disebut pemakan segalanya. Contoh hewan omnivora adalah kera, panda, dan musang. Anak-anak ibu sudah tahu kan? Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah karnivora adalah pemakan daging, herbivora adalah pemakan tumbuhan, dan omnivora adalah pemakan tumbuhan dan daging atau sering disebut dengan pemakan segalanya. Gampang kan ingatnya anak-anak? Sekian dulu dari Ibu, terima kasih dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, udah tahu kan yang penggolongan hewan berdasar jenis makanannya. Oke, kalau yang pemakan daging disebut karnivora, pemakan tumbuhan disebut herbivora, dan pemakan segalanya disebut adalah omnivora. Oke, anak-anak ibu yang ibu sayangi, dari dua penjelasan ibu tadi dengan dua materi ya. Yang pertama pokok pikiran atau juga penggolongan hewan berdasarkan jenisnya, makanannya, dan rahangnya. Rahangnya tadi bisa kamu lihat lagi di LKPD ya, itu ada juga nanti. Ada pertanyaan kah untuk ibu? Biar ibu jawab. Apabila ada yang belum mengerti. Sudah jelas Ibu. Sudah jelas. Semangat masih kan? Masih Bu. Aduh, Sutita Yomi. Masih semangat. Berarti dari kesimpulannya tadi adalah ibu bilang, untuk pokok pikiran, ingat jangan pernah kalian cuma membaca di awal saja. Tetapi kalau dalam menentukan pokok pikiran tersebut, bacalah dengan seksama. Bacalah pelan-pelan, bacalah dengan 2 kali atau 3 kali, baru kalian akan menemukan pokok pikirannya. Terus kalau dalam membuat pertanyaan tersebut, jangan lupa menggunakan 5W1H. 5W, what, apa? When, di mana? When, kapan? Where, di mana? Who, siapa? Dan satu lagi apa ya? Why, mengapa? Satu yang terakhir adalah how, bagaimana. Ingat ada 6 unsur tersebut apabila kita membuat pertanyaan. Itu sudah ibu jelaskan pada materi sebelumnya. Untuk penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan, ingat saja, kar berarti daging, hair berarti rumput, om berarti daging dan rumput. Oke, benar nih nggak ada pertanyaan? Enggak ya Bu. Jelas sudah, ya? Bu. Jelas. Jangan lupa. Ketika kalian belajar di rumah tanpa ada guru, pengalaman adalah guru yang paling berharga untuk kita semuanya. Jangan pernah menganggap kita belajar daring ini adalah bukan tidak mendapatkan pengawasan dari guru. Ingatlah, kamu belajar di rumah atas keinginan kamu sendiri. Apa yang kamu tanam hari ini, itu akan kamu tuai nanti. Belajar di rumah dengan semangat, dengan rajin, insya Allah apa yang kamu akan impikan insya Allah tercapai. Oke, sekian dari Ibu. Oke, untuk terakhir Ibu minta tolong sama siapa ya? Endang deh, Endang ini senyum-senyum simpul aja. Di mana dipimpin teman-temannya doa. Iya. Baik, marilah teman-teman kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Nini. Sama-sama Endang. Terima kasih banyak anak-anak Ibu semuanya. Jangan lupa semangat belajar di rumah ya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang tidak kalian paham, silakan japri Ibu. Insya Allah Ibu akan melayani anak Ibu semuanya. Semangat, senyum, jangan lupa berdoa, insya Allah berhasil. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.